Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Tentang sumbangan dari orang tua murid, ini penjelasan Kepala SMAN 4 Kota Bekasi, Pos Keadilan, meningkatnya prestasi dan semakin banyak lulusan SMA Negeri 4 Kota Bekasi masuk perguruan tinggi negeri, PTN, membuat banyak pula orang tua murid dan bahkan siswa tamatan SMP sederajat berkeinginan bersekolah di sekolah tersebut. Sekolah yang beralamat di Jalan Cemara Permai Perum Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ini digawangi Kepala SMAN 4. Hajah Rusti Setiarti, SPD, MM dan termasuk sekolah favorit warga Kota Bekasi, 3 tahun menjabat, Rusti dan jajaran guru serta komite sekolah saling bahu-membahu demi peningkatan mutu dan pelayanan sekolah terhadap anak didik. Di samping bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita juga berterima kasih kepada komite sekolah, khususnya para orang tua, wali murid yang ikut andil, berpartisipasi dalam memberi sumbangan baik materi maupun imaterial. Tentu dengan adanya dana yang memadai, rasa tanggung jawab kita dalam penyelenggaraan pendidikan semakin besar, kata Rusti didampingi Arsiparis SMAN 4, Samsuri, Senin, 25 September 2023, pagi. Penuturan Rusti, ada beberapa kegiatan sekolah yang tidak tercover dari dana BOS pusat dan provinsi. Di antaranya pengadaan klinik sekolah, di mana pada hari Senin dan Kamis, sekolah menyiapkan seorang dokter di klinik sekolah, kalau perawat tiap hari ada, timpal Samsuri. Selain itu, lanjut Rusti, sekolah yang ia pimpin miliki 12 kegiatan ekstrakurikuler. Tidak semua ekskul terdanai dari pemerintah. Berkat bantuan berbentuk sumbangan dari orang tua, wali murid lah maka kegiatan itu dapat berlangsung. Kami juga menyiapkan semacam tutor, pembimbing mata pelajaran yang dianggap sulit bagi para siswa, supaya siswa tidak ketinggalan dalam belajar, ujar dia, dikonfirmasi tentang apakah orang tua murid diwajibkan dipungut atau menyumbang. SMA 4 itu tidak ada istilah pungutan. Pungutan itu tidak boleh, tapi kalau sumbangan yaitu ranahnya dari komite, yang bergerak itu komite. Kenapa? Ya kita tahu bahwa pendanaan pendidikan sesuai dengan PP 48, itu ada 3. Pendanaan pendidikan itu ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ada dari masyarakat. Dalam hal ini dari sumbangan atau dari pihak-pihak lain itu untuk 2 hal, yang pertama adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dibiayai oleh BOS. Yang kedua adalah untuk peningkatan mutu sekolah, bebernya. Hal terjadinya proses sumbangan, terang-terangan Rusti menjelaskan, sekolah menyusun RAS. Dasarnya apa? Masukan dari berbagai metode, kita itu mau apa program-program sekolahnya. Kemudian kita diskusikan dengan komite selaku perwakilan orang tua murid. Kami pihak sekolah hanya memaparkan program tanpa membahas nominal. Artinya program ini disetujui atau tidak terlebih kita sekolah penggerakkan. Kemudian orang tua bersama komite membahas program-program yang memang belum terbiayai oleh anggaran dari pemerintah, ungkap dia, masih kata Rusti, sekali lagi, tidak boleh pungutan. Hal sumbangan itu sukarela sesuai kemampuan. Kalau sumbangan itu tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya, ya terserah orang tua mau nyumbang berapa, yang tidak menyumbang juga tidak apa-apa. Kemudian sumbangan ini akan ditransfer ke rekening komite, rekening bersama itu supaya saling mengontrol dan dilaporkan secara bertahap apa saja kegiatan sudah dilakukan dari pembiayaan tersebut. Open management ini menyebabkan kita semua nyaman, kemudian juga transparansi dan diketahui segala pihak. Bagaimana kalau tidak mau? Yang tidak mau kan dibebaskan, bahkan di situ sudah dibilang. Sekali lagi sumbangan atau pungutan itu tidak ada dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya, ada ulangan karena tidak menyumbang itu tidak boleh, tidak dibagi ijazah karena tidak menyumbang itu tidak boleh juga. Jadi sekolah dibebaskan dari hal-hal seperti itu. Hak anak belajar, hak anak untuk dilayani. Ya kalau orang tua berpartisipasi ya alhamdulillah dan itu dikembalikan lagi kualitas pelayanan, anak-anak yang merasakan, orang tua yang merasakan manfaatnya, pungkasnya. Jadi terkait dengan pungutan yang ada di SMA 4 seperti apa ya, Bu Rusti ya? Bang Mare, di SMA 4 itu tidak ada istilah pungutan, karena pungutan itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sumbangan, ya itu ranahnya dari komite, yang bergerak itu komite. Kenapa?
kita tahu bahwa pendanaan pendidikan sesuai dengan PP 48 itu ada 3. Pendanaan pendidikan itu ada dari pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada masyarakat. Nah, dalam hal ini dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain itu untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum terbiayai oleh BOS atau BOPD. Yang kedua adalah untuk peningkatan mutu sekolah. Nah, prosesnya bagaimana? Sekolah menyusun LKAS. Dasarnya apa? Masukan dari berbagai stakeholder. Kita itu mau apa program-program sekolah ini? Kemudian kita diskusikan dengan komite selaku perwakilan orang tua. Nah, kemudian sekolah hanya memaparkan program tanpa membahas nominal. Artinya program-program ini disetujui atau tidak. Terlebih kita sekolah penggerak kan. Nah, kemudian orang tua bersama komite membahasnya program-program yang memang belum terbiayai oleh anggaran dari pemerintah. Berarti bukan pungutan, sumbangan, Bu ya? Nggak boleh pungutan. Sumbangan itu sesukarela sesuai kemampuan. Kalau sumbangan itu tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya. Ya terserah orang tua mau nyumbang berapa. Yang tidak nyumbang juga nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti sumbangan ini ditransfer ya ke rekening komite, rekening bersama tuh, supaya saling mengontrol, dilaporkan secara berkala apa saja kegiatan yang sudah dilakukan dari pembiayaan itu. Open management ini menyebabkan kita semua nyaman, kemudian juga transparansi dan diketahui segala pihak. Bagaimana yang tidak mampu? Yang tidak mampu kan dibebaskan. Dibebaskan, Bu ya? Bahkan ada subsidi silang. Dan sekali lagi, sumbangan apapun itu tidak ada dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Misalnya ada ulangan, karena nggak nyumbang nggak boleh ulangan, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak dibagi ijazah karena nggak nyumbang, nggak boleh. Jadi sekolah mah terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Hak anak belajar, hak anak dilayani pendidikan. Ya kalau orang tua berpartisipasi, alhamdulillah. Kan itu dikembalikan lagi kepada kualitas layanan didik anak-anak yang merasakan, orang tua yang merasakan. Demikian berita Pos Keadilan. Itu saja. Simare melaporkan. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.